Shalom, salam sehat buat anak-anak kelas 2 yang ada di rumah. Ibu berharap kita semua sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan, dan sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Apakah anak-anak sudah mendengarkan renungan firman Tuhan? Jangan sampai ada yang bangkong atau malas-malasan ya. Oke, kita akan belajar pada pagi hari ini pendidikan agama Kristen, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, hari baru Tuhan beri bagi kami untuk belajar. Tolonglah kami dengan sungguh-sungguh mengikuti pelajaran, terlebih firman Tuhan dari pelajaran agama Kristen yang akan kami pelajari. Biarlah kami mengerti dengan baik, bahkan melakukannya sesuai firman Tuhan. Sertai pimpin pelihara kami hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini anak-anak kita akan belajar dari buku kita Mengasihi Keluarga, halaman 61. Ya, mengasihi keluarga. Tapi sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan ya. Di buku kita bacaan Alkitab Mazmur 133 dan Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tapi nanti anak-anak baca di rumah yang bagian itu ya. Yang ingin Ibu kita baca sama-sama hari ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, karena pelajaran kita hari ini mengasihi, tentang mengasihi, khususnya mengasihi keluarga. Sebelum lanjut kita bernyanyi dulu yuk sama-sama di buku kita Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ya, ikuti musik yang ada di slide kita ya. Cinta satu sama lain. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, nanti anak-anak belajar lagi ya lagu ini. Kalau ada yang sudah tahu, sudah hafal itu bagus. Tapi yang belum tahu dipelajari lagi dari musik yang ada di slide kita. Ya, kita lanjut belajar mengasihi keluarga bagian A atau yang pertama arti mengasihi. Ya, kasih adalah perasaan apa? Ya, perasaan sayang. Contohnya kasih seorang ibu atau kasih seorang ayah terhadap anaknya. Nah, seorang ayah atau seorang ibu pasti akan mengasihi anak-anaknya. Digambar
Yang ada itu gambar Tuhan Yesus yang menerima anak-anak yang datang kepadanya. Mengapa? Karena dia mengasihi anak-anak. Bukan hanya orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi semua orang dikasihi, termasuk kita anak-anak. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus itu mengasihi kita lebih dari orang tua kita. Di buku kita diceritakan tentang seorang perempuan yang dikatakan oleh orang banyak bahwa dia kedapatan melakukan kesalahan. Maka perempuan itu dibawa oleh orang banyak datang di hadapan Yesus. Orang banyak ingin supaya perempuan ini dihukum, tetapi Tuhan Yesus tidak menghukumnya. Tuhan Yesus mengampuninya. Mengapa Tuhan Yesus mau mengampuni orang yang bersalah ini? Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap orang atau semua orang. Walaupun kita melakukan kesalahan, tetapi Dia mau mengampuni karena kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya orang dewasa, bukan hanya anak-anak, tetapi semua orang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebab itu, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kasih yang benar adalah kasih sejati, yaitu kasih dari Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak menuntut apapun kepada manusia. Itulah arti mengasihi, yaitu perasaan sayang kepada orang lain. Nah, di gambar ada kita lihat gambar Tuhan Yesus yang sementara disalibkan. Mengapa Dia rela mati disalib? Karena kasihnya yang sangat besar. Bahkan dikatakan tidak ada kasih yang sama dengan kasihnya Tuhan Yesus. Dia lebih besar dari semua kasih yang ada di dunia karena Dia rela mengorbankan nyawanya. Artinya Dia rela mati di kayu salib agar semua dosa manusia diampuni. Setelah kita diampuni dosa kita, maka kita berhak menerima keselamatan atau kehidupan kekal di dalam sorga. Kasih tidak dapat dibandingkan dengan apapun, terlebih kasihnya Tuhan atau kasihnya Tuhan Allah. Mengapa? Karena kasih Allah selalu rela berkorban. Kasih itu selalu rela berkorban, tidak mengharapkan balasan atau imbalan, tidak memilih-milih, tidak pandang bulu. Dan kasih itu harus diberikan kepada semua orang. Bahkan kalau kita punya sifat kasih, maka kita akan memiliki sifat sabar dan murah hati, panjang sabar dan murah hati. Dan di dalam kasih itu selalu ada pengampunan. Makanya Tuhan Yesus mau mengampuni orang berdosa karena kasih-Nya yang tidak terbatas. Pertanyaannya bagi kita, apakah anak-anak mau mengasihi orang lain, mau mengasihi orang tuamu, mau mengasihi keluargamu? Lalu kalau kamu katakan kamu mengasihi, apa buktinya bahwa kamu mengasihi orang lain atau keluargamu atau orang tuamu? Ya. Mari kita lanjut di bagian B, perintah untuk saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi, baik kepada orang tua, baik kepada orang lain, baik kepada keluarga atau teman? Mengapa kita harus mengasihi? Ya, mengasihi itu atau saling mengasihi harus kita lakukan karena itu adalah perintah Tuhan bagi semua orang. Ya, bukan hanya kepada orang tua untuk mengasihi anaknya, tetapi semua orang diperintahkan untuk saling mengasihi dengan tidak membeda-bedakan. Jika kita mengasihi sesama, itu sama dengan mengasihi Allah, seperti yang kita sudah baca tadi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Lalu bagaimana kita menunjukkan atau kita melaksanakan kasih itu? Ya. Di buku kita ada beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan. Yang pertama dari Roma pasal yang ke 12 ayat 10 dikatakan,
kita harus saling menghormati dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat 10. Jadi cara melaksanakan atau cara kita menunjukkan kasih bahwa kita mengasihi yaitu jika kita mau memberi hormat, saling memberi hormat satu dengan yang lain. Ya, di slide kita ada gambar pertama, anak yang memberi salam atau memberi hormat kepada orang tua. Yang kedua, cara menunjukkan kasih yaitu berbagi apa yang kita miliki. Lukas 3 ayat 11. Boleh berbagi makan, boleh berbagi pakaian atau apapun yang kita punya yang dibutuhkan oleh orang lain, kita harus bagi atau berikan kepada mereka. Ya, ada gambar anak kecil yang memberikan makanan kepada temannya di gambar nomor 2 ya. Seterusnya kita mendoakan. Oh iya, tidak ada gambar mendoakan di sini. Mendoakan orang lain atau mendoakan teman atau keluarga atau orang tua. Mungkin ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Mungkin ada yang butuh sesuatu, kita doakan supaya mereka mendapatkannya. Mungkin mereka bermasalah, kita doakan supaya lepas dari masalahnya. Atau mungkin ada teman kita yang suka nakal, kita doakan supaya berubah. Ya, kalau kamu doakan temanmu yang suka mengganggu, berarti kamu mengasihi. Makanya kamu doakan supaya berubah. Selanjutnya, cara untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain yaitu kalau mau mengucapkan selamat ulang tahun atau happy birthday, ya ada gambar di situ ya, selamat ulang tahun. Karena kamu mengasihinya, makanya kamu memberikan ucapan selamat. Selanjutnya ada gambar anak membantu menyapu di situ ya. Ya. Berarti kalau kita mengasihi orang tua, kita bantu mereka bekerja di rumah dan mau menemani adik belajar atau bermain, yaitu kita mengasihi adik. Selanjutnya mau tekun belajar, ya di gambar yang berwarna biru itu anak yang rajin belajar. Ya, kalau kamu mengasihi orang tuamu, tekunlah belajar karena orang tuamu sudah capek mencari nafkah untuk menyekolahkan kamu. Dan kalau kamu mengasihi berarti kamu mau menjaga nama baik keluargamu, makanya kamu selalu bersikap sopan, bersikap ramah, bersikap hormat kepada semua orang. Ya, di slide ada gambar anak yang sopan santun. Karena dia mengasihi orang tuanya, makanya dia menjaga nama baiknya orang tuanya dan juga dengan cara bersikap ramah, sopan dan hormat kepada semua orang. Nah, perintah untuk saling mengasihi adalah firman Tuhan yang harus dilakukan oleh semua orang, terlebih kita anak-anak Tuhan. Cara-cara menunjukkan sikap mengasihi itu tadi ya. Ada beberapa di sini yang Ibu berikan contohnya. Selanjutnya, kalau kita mengasihi berarti kita harus tunjukkan pertama-tama di dalam keluarga. Ya, di buku kita dituliskan bahwa setiap orang tua, terlebih orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan mengasihi keluarganya, termasuk anak-anaknya. Nah, ada contoh ibu dan ayah yang mengasihi anaknya, yaitu siapa di buku kita? Iya, ada Ibu Maria dan Bapak Yusuf yang sangat mengasihi anaknya, yaitu Yesus. Yesus yang dilahirkan oleh Maria ya. Nah, orang tua mengasihi kita anaknya, makanya dia selalu berusaha bekerja keras untuk mendapatkan uang agar kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, termasuk kebutuhan untuk sekolah. Bukan hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga mengajarkan firman Tuhan. Makanya kita diajari membaca Alkitab, diajari cara berdoa, bahkan orang tua mengingatkan kita agar selalu setia beribadah kepada
Tuhan. Nah, dua gambar di samping ini dalam slide ini itu contoh orang tua yang membimbing anaknya dalam belajar. Gambar yang di atas anaknya sedang belajar, ditemani, dibimbing. Yang gambar yang kedua di bawah, ayah mengajari anaknya membaca firman Tuhan. Nah, itu bukti bahwa orang tua mengasihi karena dia menemani belajar, membimbing belajar, mengajari, membaca firman Tuhan. Bahkan kalau kamu sakit, orang tua bagaimana? Apa yang dilakukan orang tua? Betul sekali, orang tua membawa kita ke dokter, ke rumah sakit. Artinya dia mengusahakan supaya kita cepat sembuh dari penyakit kita. Nah, itu bukti-bukti bahwa orang tua atau keluarga mengasihimu, mengasihi kita. Dan kalau orang tua sudah mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan dengan keluarga kita atau orang tua kita? Ya, coba buka pelajaran kita selanjutnya di halaman 66. Ya. Aku mengasihi keluargaku. Memang perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Orang tua sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi mereka, mengasihi keluarga, mengasihi semua orang. Ya. Seorang anak yang menghormati orang tua akan mengasihi dan menyayangi orang tuanya. Pelajaran kita dulu sebelumnya di hukum kelima yaitu menghormati orang tua. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa saya menghormati orang tuaku, maka kamu harus menyayanginya atau mengasihinya. Ya. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab merawat dan memperhatikan orang tua kalau mereka mungkin sakit, kalau mereka butuh bantuan, terlebih saat orang tua kita sudah tua, dia sudah tidak kuat, maka kita harus merawatnya. Ya. Di gambar pertama di atas ada seorang laki-laki yang mau menggendong mamanya yang sudah tua. Nah, bahkan di situ dia memberi makan, ya. Dia gendong ibunya yang sudah tua karena dia menyayangi, mengasihi orang tuanya, ya. Di Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3 kita membaca bahwa menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan. Bukan hanya kebiasaan, tapi memang perintah Tuhan. Nah, kalau kamu menghormati atau mengasihi orang tua, berarti kamu menyayangi dan mencintai mereka, mau merawat dan menyiapkan segala kebutuhannya. Kalau dia mungkin capek atau apalagi kalau sakit, siapkan makan, minum. Kalau perlu disuap, ya. Bukan swab, disuap. Nah, ada dua gambar ke bawahnya. Gambar di tengah ada anak kecil yang mau membersihkan muka ayahnya. Ya, mungkin dia sakit, ya, sampai tidak mampu untuk mandi, jadi dia yang membersihkan ayahnya dengan cara melap. Yang gambar terakhir di bawah, seorang polisi yang mau merawat mamanya yang sakit. Dia menyuapi, dia memberikan apa yang dibutuhkan. Nah, sebab itu, apapun caranya kita harus melayani orang tua dengan sukacita, bukan bersungut-sungut, bukan marah-marah, bukan teriak-teriak kalau bersama orang tua atau melayani orang tua, tetapi harus dengan sukacita atau senang hati dan sabar. Nah, itulah anak yang mengasihi keluarga. Kita dikasihi orang tua, maka kita harus mengasihi semua anggota keluarga, bahkan orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan atau contoh untuk mengasihi semua orang, maka kita pun harus mengasihi semua orang dengan tidak membeda-bedakan atau tidak memilih-milih, terutama dalam keluarga kita, ya. Nah, untuk hari ini Ibu tidak kasih tugas tertulis, tapi tugasnya yaitu apa kira-kira? Ya, buka kembali bukumu halaman 61. Di situ ada bacaan Alkitab dari Mazmur nomor 133, berarti satu pasal, ya.
Dan juga ada Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Anak-anak wajib baca. Tidak usah di video, tidak usah dikirim, tetapi jujur. Betul-betul harus baca. Bacanya bukan hanya 1 kali, tapi boleh baca berulang-ulang. Mungkin 2 sampai 3 kali atau lebih. Boleh ya? Nah, sekian untuk hari ini. Selamat belajar untuk pelajaran yang lain. Rajin baca Alkitabnya. Kita akhiri, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran agama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kami hari ini, mengingatkan kami untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, dan juga mengasihi Tuhan. Terima kasih, berkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekian pelajaran agama untuk kita hari ini. Selamat belajar di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan, semangat. Tuhan Yesus memberkati.